Berita Majelis GKJ Sarimulyo, Minggu 22 Maret 2026. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu sampai hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih-Nya tetap turun-temurun. Kami mengucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJ Sarimulyo. Sebelum memulai ibadah ini, saya akan membacakan beberapa berita majelis yang demikian. 1. Kebaktian Minggu Palmarum. Majelis akan mengadakan kebaktian Minggu Palmarum pada kebaktian Minggu tanggal 29 Maret 2026 pukul 08.30 dan 17.00 WIB. Untuk menghayati kebaktian tersebut, dihimbau segenap warga jemaat membawa daun palem. Mohon perhatian dan partisipasi warga jemaat. 2. Nama-nama calon anggota majelis akan diteguhkan. Calon-calon anggota majelis periode 2026-2029 yang akan diteguhkan pada kebaktian Minggu tanggal 29 Maret 2026 pukul 08.30 WIB adalah: 1. Bapak Elia Krisnugraha dari wilayah 1, Bapak Oktavianto Dharma Utama dari wilayah 1, Bapak Samuel Indarmanto dari wilayah 1, 4. Ibu Hastrina Hediati dari wilayah 1, 5. Bapak SK Puja Esa dari wilayah 2, Bapak Widi Nugraha dari wilayah 2, 7. Bapak Kristio Sumarwono dari wilayah 2, 8. Ibu Sudawi Lestari dari wilayah 3, 9. Bapak Richard Charlie Luhulima dari wilayah 3, 10. Bapak Sabto Nugroho dari wilayah 5, 11. Bapak Susanto dari wilayah 6. Pengajuan keberatan yang sah atas nama-nama calon tersebut dapat diterima melalui surat kepada Majelis Gereja sebelum tanggal 26 Maret 2026. Mohon dukungan doa bagi calon anggota majelis yang akan diteguhkan. 3. Perjamuan Kudus. Pada kebaktian malam sengsara Tuhan Yesus atau Kamis Putih pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 pada pukul 18.00 WIB, majelis akan melayankan perjamuan kudus. Kepada segenap warga jemaat dan tamu yang telah diperkenankan untuk ikut dan tidak berhalangan, kami mohon agar mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan atau pendadaran dan sebelum mengikuti perjamuan kudus agar menguji diri terlebih dahulu. Mohon perhatian segenap warga jemaat. 4. Kebaktian Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Paskah. Majelis akan mengadakan: 1. Kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 pukul 08.30 WIB. Mohon kehadiran segenap warga jemaat. 2. Kebaktian Sabtu Sunyi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran segenap warga jemaat. Pada kebaktian tersebut akan dikumpulkan celengan aksi Paskah. 3. Kebaktian Paskah pada hari Minggu tanggal 5 April 2026. Karena bertepatan dengan hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus, maka diadakan satu kali kebaktian, yaitu pukul 08.30 WIB. Mohon perhatian dan kehadiran segenap warga jemaat. Donor darah.
Tim rekap akan menyelenggarakan kegiatan donor darah besok pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 10.00 WIB bertempat di Klinik Marga Husada. Mohon partisipasi segenap warga jemaat. Cuti pendeta. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Bapak Pendeta Artitulus Arianto SSI mengambil cuti. Mohon perhatian warga jemaat. Sidang Majelis Gereja. Sidang Majelis Gereja akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 pukul 18.00 WIB. Mohon dukungan dan doa segenap warga jemaat. 8. Persekutuan doa persiapan ujian akhir tingkat sekolah dasar sampai dengan SMA. Majelis akan mengadakan persekutuan doa persiapan ujian akhir tingkat sekolah dasar sampai SMA besok pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 pukul 18.00 WIB bertepat di gedung gereja. Mohon kehadiran putra-putri pelajar sekolah dasar sampai dengan SMA dan orang tua putra-putri yang akan mengikuti ujian. Yang melayangkan firman pada kebaktian pukul 17.00 WIB adalah Bapak Pendeta Artitulus Arianto SSI. Demikianlah berita Majelis Gereja Kristen Jawa Sarmulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudaraku, di masa Prapaskah ini kita diajak kembali untuk sama-sama merenungkan perjalanan iman kita. Perjalanan yang tentunya begitu berat, begitu sulit, dan penuh dengan lika-liku kehidupan. Namun saat ini saudara, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Kasih Tuhan yang gak pernah berhenti mencari kita. Maka dari itu saat ini saya mau ajak setiap kita untuk membuka hati kita, menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan buat setiap kita.
Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam peribadahan ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang memberikan pengharapan dan kehidupan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat sore, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kami tim layanan ibadah sore GKJ Sari Mulyo mengucapkan selamat datang dan juga selamat beribadah buat rekan-rekan sekalian. Mari kita sama-sama lebih dalam lagi mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum lebih dalam lagi kita mau bisa memberikan salam kepada rekan-rekan di sebelah kiri dan juga kanan kita. Bisa ucapkan salam dan juga ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu melindungi kita. Karena kasih-Nya begitu besar buat kita, sampai kita ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Untuk itu mari sama-sama kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Karena Dia sungguh baik buat setiap kita. Tangan, kita sama-sama mau nyatakan pujian ini karena Dia mati bagi kita dan Dia bangkit buat kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. mari saudara sama-sama kita mau pujikan pujian ini, bait yang kedua. Jalan di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. mari bersama yang merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, semuanya tangannya di atas boleh? Sama-sama kita mau nyatakan Tuhan kita sungguh baik buat setiap kita. Katakan. Dia sungguh
sekali lagi dengan penuh semangat. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Dari awal Tuhan telah menjadikan segala sesuatu itu sungguh baik. Semua telah diciptakan Tuhan dengan cintanya yang begitu sempurna. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 25 sampai 26. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Namun saudara, kenyataannya bahwa kitalah yang seringkali merusak apa yang telah Tuhan ciptakan begitu indah. Bukan hanya alam aja, namun juga hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan bahkan dengan diri kita sendiri. Dan dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Namun saudara, Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih itu gak pernah meninggalkan kita. Ia memulihkan kita dengan pengorbanannya yang luar biasa di atas kayu salib. Oleh darahnya lah kita diselamatkan. Maka dari itu saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk memujikan pujian ini dengan penuh kerendahan hati, mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir
biasa seperti itu. Allah yang menebus kami, Allah yang melayakkan kami, sehingga kami bisa dipulihkan. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu menghidupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah Mari tebus saudara, dosaku. dengan lembut Kekudusan-Mu kita rasakan kasih Tuhan menghidupiku. yang begitu luar biasa buat setiap kita. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam hidup kami seringkali kami merusak apa yang telah Engkau percayakan pada kami. Hidup kami jauh dari perkenanan-Mu. Sikap kami, tutur kami, dan juga tindakan kami itu tidak mencerminkan kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ajar kami selalu untuk senantiasa hidup dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami serahkan doa ini Tuhan dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Anugerah Allah itu nyata. Di tengah persoalan dan pergumulan hidup, Ia selalu menyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Seperti yang dinyatakannya dalam Roma 8 ayat 20-21. Karena semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari kebudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tentunya kita semua sepakat bahwa hidup yang kita jalani saat ini itu begitu berat. Dan seringkali itulah yang membuat kita takut untuk melangkah. Namun saat ini saya mengajak setiap kita untuk melihat karya salib Kristus. Bukankah salib itu pertanda bahwa Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita? Lalu untuk apa kita takut? Untuk apa kita takut? Untuk apa kita khawatir? Untuk itu mari saat ini
kita bersama-sama mau menyatakan iman kita melalui pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau selalu ada buat kami, melewati tangisan, melewati beban hidup yang menerpa kami. Mari saudara kita pujikan pujian ini. Jiwaku bertanya, Apakah masih ada harapan melewati tangisan,
yang setia. Mari kita berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan untuk kita merenungkan sabdanya. Seringkali kehadiran-Mu tidak kami rasakan, Tuhan. Seringkali kami merasa bahwa Engkau absen dari pergumulan kami. Tetapi melalui pujian ini, kami diingatkan bahwa ketika iman kami mau percaya kepadamu, maka sejatinya Engkau pun senantiasa terus bekerja atas kami. Dan kehadiran-Mu itu pun juga kami rasakan melalui firman yang hendak kami renungkan. Kiranya Engkau sendiri yang bersabda atas kami, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyatakan kehendak-Mu atas kami, supaya hidup kami hanya terarah kepadamu, supaya perjalanan kami hanya tertuju pada kehendak-Mu. Kami tahu kami penuh dengan keterbatasan, oleh karena itu kami mohon kuasa-Mu, kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja dan tercurah atas kami. Kami serahkan ya Tuhan, perenungan sabda-Mu pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Bersabdalah atas kami Tuhan. Dengan keterbukaan hati, dengan kerendahan hati, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 45. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45 dengan sebuah judul perikop yaitu Lazarus dibangkitkan. Demikian sabda Tuhan atas kita. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Tetapi Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan suara terang, Lazarus sudah mati.
Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi sedang datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Yesus, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan sambian ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang Yahudi diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan,
melakukan serta memeliharanya. Hosiana. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, teman-teman muda dari Pos Gereja Pos PI HKI atau Huria Kristen Indonesia, yang akan mempersembahkan 2 buah lagu yang akan dimedley, yaitu dengan judul Bukan Dengan Barang Fana dan Karya Terbesar. Begitu ya, betul ya? Mari dipersilahkan untuk mempersiapkan diri, dipersiapkan untuk maju ke depan. Untuk teman-teman dari Huria Kristen Indonesia atau HKI. Dan mari kita sambut teman-teman dari HKI di dalam persembahan pujian yang akan mereka nyanyikan. Shalom. Terpujilah Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan atas izinnya kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih kepada pimpinan GKJ Sari Mulyo, pendeta, majelis jemaat, seluruh aparatur gereja, dan terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKJ Sari Mulyo yang hadir di tempat ini. Izinkan kami dari Pos PI, Komunitas Mahasiswa, Pos Pekabaran Injil Huria Kristen Indonesia untuk membawa persembahan pujian pada hari ini di ibadah kita ini. Jika nanti juga dari kami, dari panitia Paskah ada melakukan usaha dan dana di depan gereja kita, kami mohon bantuan, dukungan, dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga lagu ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat mendengarkan.
Huria Kristen Indonesia dari teman-teman mahasiswa ya? Ini Batak semua? Oh memang kalau suara Batak itu katanya memang tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Suaranya selalu luar biasa gitu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau tanya. Adakah di antara kita yang pernah marah? Pernah kesel? Pernah rasanya itu dongkol, pernah rasanya itu gemes sama Tuhan. Pernahkah merasa jengkel sama Tuhan, marah sama Tuhan, kesel sama Tuhan, rasanya itu seolah-olah kayak pengen Karena Tuhan tuh kayaknya kok nulung ini selalu telat gitu loh. Tuhan menolongnya itu waktunya itu selalu terlambat. Kita pengennya itu masalah yang kita hadapi itu sekarang. Tetapi pertolongan Tuhan itu dinyatakannya beberapa hari lagi. Sudah telat Tuhan. Ada yang pernah mengalami itu? Pernah mengalami jengkel, kesel, marah karena sesuatu seolah-olah pertolongan Tuhan itu aku butuhnya itu enggak sekarang, aku butuhnya itu kemarin. Kalau kita pernah merasakan itu, mungkin gambaran itu yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Secara khusus yang digambarkan oleh Maria. Maria itu dan Marta minta tolongnya sama Yesus itu supaya cepet-cepet. Kenapa? Karena adiknya, saudaranya itu sakit. Ini sudah sakit parah. Sampai ia memberikan kabar kepada Yesus bahwa Guru tolong, Tuhan tolong. Saudara kami, orang yang engkau kasihi, Lazarus sakit. Tuhan tolong engkau sembuhkan. Tapi yang tambah bikin kesel apa? Sudah tahu Yesus dimintain tolong. Dia sudah dimintain tolong, Yesus tolong ini Lazarus sakit. Tapi yang dilakukan Yesus apa? Yang dilakukan Yesus? Dia dengan sengaja tinggal di Yerusalem itu 2 hari lagi. Padahal butuh pertolongannya cepat ini. Lazarus sedang sekarat. Dia sedang butuh sekali bantuan, dia sedang butuh sekali pertolongan. Dan Yesus tahu itu, dia bisa melakukan itu. Tapi malah dia mengulur waktu. Dan malah dengan kesadaran penuhnya dia memilih untuk tetap tinggal di sana. Dan persoalannya lagi adalah Yerusalem sama Betania itu enggak jauh. Cuman 2 mil. 2 mil itu kalau jalan enggak nyampe sehari. Kalau jalan enggak nyampe setengah hari 2 mil itu. Lah kok iya enggak langsung buru-buru. Oh iya saya dapat Tuhan tolong. Ini Lazarus sakit. Oh iya saya akan ke sana. Harapannya kan begitu. Tapi ternyata dilakukan Yesus enggak. Yesus malah, udahlah kita tinggal di sini dulu selama 2 hari. Dan setelah kemudian dia dengar kalau Lazarus sudah mati. Baru kemudian Yesus ngajak murid-muridnya, ayo kita ke Betania. Sebuah pertolongan yang sebenarnya diharapkan oleh Maria dan Marta. Supaya terjadi dan dilakukan terhadap Lazarus pada waktu ia masih hidup. Tapi seakan kemudian Tuhan, udahlah nanti dulu. Udahlah.
Belum sekarang. Loh belum sekarang gimana? Sekarang ini loh, kami butuhnya sekarang ini. Dan mungkin juga dalam kehidupan kita mungkin pernah berada di posisinya Maria dan Marta. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tolong sekarang. Kami butuh Engkau sekarang. Tapi seolah-olah kemudian gak ada jawaban apa-apa. Dan Yesus malah membiarkan Lazarus mati. Coba bayangkan ketika jenengan atau ketika kita berada di posisi Maria dan Marta. Ekspresi seperti apa yang akan kita wujudkan? Atau ekspresi seperti apa yang akan kita nyatakan kepada Yesus? Di dalam peristiwa yang tadi dialami oleh Maria dan Marta. Minta tolong sama Yesus, Yesus tahu tapi dia sengaja tidak menolong dan kemudian membiarkan Lazarus mati. Kira-kira gimana perasaannya Bapak Ibu saudara-saudara semuanya? Oh enggak apa-apa gitu. Bisa begitu? Gimana Kak kira-kira perasaannya Kak? Boleh bangkit berdiri? Dengan kakak siapa? Leli. Kakak Leli, kakak Leli. Kalau Kak Leli membayangkan Kak Leli itu jadi Maria pada waktu itu atau Marta pada waktu itu. Kira-kira respon seperti apa yang Kak Leli tunjukkan gitu ya dalam kejujuran hati Kak Leli? Mungkin saya akan merespon dengan rasa marah, terus kesal kepada Tuhan. Nah, saya butuhnya sekarang, kenapa toh Tuhan nggak jawabnya sekarang begitu. Oke, terima kasih Kak Leli. Mungkin perasaan Kak Leli marah. Saya pengennya itu Lazarus sembuh, tapi malah engkau membiarkan Lazarus mati. Kami pengennya itu memberikan kesembuhan kepada Lazarus supaya Lazarus sehat kembali, sembuh kembali, tapi engkau membiarkan itu begitu saja. Seolah-olah bahwa Tuhan itu cuman membiarkan begitu saja. Membiarkan kita hidup dengan masalah kita, seolah-olah membiarkan kita bergumul dengan apa yang sebenarnya kita harapkan betul-betul dari Tuhan. Tapi kemudian seolah-olah dia ya sudah. Tetapi kemudian saya teringat dengan sebuah lagu begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita bicara soal waktu dan kita bicara soal cara, maka seringkali itu yang membuat kita merasa frustasi. Tuhan, kami pengen caranya itu enggak gitu. Kami pengen caranya begini. Kami pengen caranya itu engkau enggak membiarkan Lazarus mati, tetapi engkau menyembuhkan Lazarus, dia bisa kemudian sehat lagi, dia bisa tersenyum lagi, dia bisa tertawa lagi dengan kami. Tetapi engkau malah membiarkan dia mati. Dan cara Tuhan dinyatakan adalah ketika ia membangkitkan Lazarus. Hasilnya mungkin sama, Lazarus sama-sama hidup. Tetapi ada pergolakan emosi, ada kondisi di mana seolah-olah Tuhan membiarkan mereka hidup di dalam persoalan kesedihannya. Dia harus membiarkan Marta, Maria merasakan kedukaan dulu dan lain sebagainya. Ya mungkin sama juga kayak peristiwa-peristiwa hidup kita. Cara yang Tuhan beri dan waktu yang Tuhan beri itu enggak match dengan apa yang kita mau. Dengan apa yang kita pikirkan, dengan cara yang mau kita, ini loh caranya itu begini. Tetapi enggak klop. Tetapi yang menjadi sebuah keyakinan kita adalah
bahwa Tuhan punya cara dan waktu tersendiri untuk kita. Tuhan punya cara sendiri untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Tuhan punya cara sendiri untuk menyatakan bahwa aku hadir bagi engkau. Tuhan pun juga punya waktu sendiri untuk dia menyatakan bahwa engkau tidak sendiri. Aku ada bagi engkau. Dan waktunya kadang gak habis pikir buat kita. Kadang kita gak bisa mengerti itu maksudnya apa, maunya apa. Tetapi itu baru kita pahami ketika waktu-waktu kemudian mendatang baru kita tahu. Oh, mungkin maksud Tuhan begitu. Pertolongan yang Tuhan beri bagi Lazarus, bagi Maria dan Marta, itu menurut cara Tuhan dan menurut waktu Tuhan. Dan demikian juga dengan cara Tuhan untuk menolong kita. Ia pun juga punya cara tersendiri dan waktu tersendiri. Untuk kemudian kita bisa merasakan bahwa oh ternyata itu cara Tuhan. Oh ternyata itu maksud Tuhan. Dan itulah cara kerja Tuhan. Penuh dengan misteri yang kadang gak bisa dipahami, gak bisa dimengerti, bahkan dengan akal kita yang terbatas. Lalu ketika kita bicara soal kematian, ada yang lebih mengerikan sebenarnya dari kematian raga atau kematian fisik gitu ya. Ada yang lebih mengerikan daripada kematian fisik. Kalau kematian fisik itu mati, kemudian kita yakin bahwa oh kita akan bersama dengan Bapa di surga. Betul kan, kita punya keyakinan itu. Tapi ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan kematian fisik. Yaitu kematian sebuah empati. Ketika seorang hidup tetapi tidak pernah menghidupkan empatinya atau bahkan mematikan empatinya. Dalam peristiwa yang kemudian tadi diperlihatkan oleh Yesus dalam kisahnya, ditunjukkan bahwa ketika Yesus datang melihat Maria secara khusus, melihat Maria menangis tersungkur di kaki Yesus, melihat orang-orang Yahudi yang ada di sana juga menangis. Respon Yesus apa? Apakah Yesus memarahi Maria dan Marta bahwa kamu itu gak usah nangis toh. Udah toh gak usah nangis. Kamu yakin aja, kamu gak usah nangis. Ngapain kamu nangis? Kamu gak perlu nangis, ayo semangat. Ayo kemudian bangkit lagi. Ayo jangan nangis. Apakah Yesus menunjukkan itu? Yang ditunjukkan Yesus apa? Yesus ya, sebelum menanyakan kuburan Lazarus, Yesus termasyghul. Masyghul itu kalau dalam bahasa, yaitu kata-kata yang jarang kita dengar, tapi kalau kita cari gitu ya artinya adalah masyghullah itu meratap, kemudian ada rasa sedih, ada rasa kemudian perasaan sedih yang tidak terungkapkan begitu, itu termasyghul. Dan kemudian ditambahkan di bawahnya, maka Yesus menangis. Yesus menangis bersama dengan Maria yang menangis. Bagi kita mungkin, lah Yesus itu kan Tuhan. Masa iya Tuhan itu menangis? Masa Tuhan bersedih? Orang Tuhan bersedih, orang Tuhan kok nangis? Gitu. Loh, bukankah itu sebagai sebuah perwujudan dari sebuah empati? Yesus tidak pernah memarahi ketika Maria menangis.
Yesus tidak memarahi ketika Marta menangis, bahkan seolah menyalahkan dirinya. Tetapi Yesus ikut menangis bersama dengan dia. Terkadang empati itu batasnya terlalu tipis antara empati dengan kemudian memberi makan ego. Antara empati dan memberi makan ego itu batasnya kadang tipis. Misalnya ketika ada teman kita yang sedang menangis, entah kehilangan atau putus misalnya dari pacarnya, atau kemudian punya persoalan yang berat, kemudian ia menangis, respon spontan kita biasanya gimana? Cara kita untuk berempati dan menghibur? Udah, gak usah nangis. Udahlah, jangan nangis. Udahlah, cewek gak cuma dia doang, cowok gak cuma dia doang. Udahlah, gak usah nangis, Tuhan nanti pasti tolong. Nah, kamu pasti gak percaya kan? Udah, kalau orang percaya itu pasti gak usah nangis, kamu yakin aja udah. Seolah kita mau menunjukkan empati, padahal sebenarnya bukan itu yang diharapkan oleh orang yang sedang bersedih. Kita mengatakan bahwa saya mau menghibur dia kok. Dan orang gak butuh hiburan dengan kata-kata itu. Kadang orang cuma butuh hiburan dengan kehadiran. Yang mau mengerti rasa sedih dan persoalan yang dihadapinya. Dan ketika orang sudah mengalami kematian empati, maka yang terjadi adalah sebuah bencana kemanusiaan. Tetapi ketika kita menghidupkan empati kita, maka orang yang tadinya berada pada titik terendah dalam hidupnya, ia akan bisa kemudian perlahan bangkit. Dengan apa? Dengan empati. Tapi hati-hati dengan empati. Mari kita tanyakan, kita sebenarnya sedang berempati dengan dia, atau kita pengen dia seperti kita? Oh, kalau pengennya saya itu orang gak usah sedih, ada masalah yaudah percaya saja. Ada masalah gak usah nangis, ada masalah gak usah menyalahkan, ada masalah gak usah kemudian terpuruk, ada masalah gak usah ini, gak usah itu. Harus kuat, harus tegar, harus semangat. Itu kita pengennya. Dan itu bukan empati. Itu adalah cara kita memberi makan ego kita. Empati menghidupkan sebuah pengharapan. Mengambil orang yang terjatuh terperosok untuk kemudian bangkit kembali. Tetapi kalau kita mengalami kematian empati, maka mungkin kehidupan sudah berakhir. Karena yang kita pikirkan hanya apa yang menjadi maunya saya, apa yang menjadi pengennya saya, dan orang harus bereaksi seperti apa yang saya mau. Hari ini kita diingatkan bahwa kematian menuju kehidupan. Kadang sesuatu itu cara Tuhan untuk menghidupkan kita itu caranya unik. Waktunya unik. Kadang kita gak bisa pahami cara kemudian Tuhan untuk menghidupkan kita lagi. Dan kita juga kadang dan bahkan harus menghidupkan hati kita supaya orang lain tidak terpuruk dalam kematiannya. Tetapi ia bisa kembali punya harapan akan hidup. Akan sesuatu yang membangkitkan dia. Dan itu bukan hanya untuk memuaskan ego kita supaya ia sama dengan apa yang kita harapkan. Dari kisah ini kita belajar untuk percaya pada waktu dan cara Tuhan. Dan kita mau menunjukkan, menghidupkan empati kita kepada orang lain. Bukan ego kita. Kita coba nyanyi bersama sebagai penutup. Mbak siapa namanya? Mbak Widya. Mbak Widya bisa minta tolong iringi. Kita akan nyanyi
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan keyakinan bahwa kadang kita bingung dengan cara Tuhan. Kadang kita marah dengan cara Tuhan. Dan kita marah dengan waktu yang Tuhan nyatakan atau cara mainnya Tuhan. Waktunya Tuhan kita gak sesuai. Tetapi kita semua coba hayati bahwa Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya pasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan dengan setengah suara, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan tanpa musik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengambil saat hening untuk kita bisa bicara sama Tuhan dengan setiap apa yang mungkin saat ini sedang kita rasakan atau saat ini yang sedang kita gumulkan. Saat hening bagi kita sekalian. Tuhan menolong kita dengan caranya. Tuhan menolong kita dengan waktunya. Yang kadang gak bisa kita pahami,
yang kadang gak bisa kita mengerti. Tetapi yang pasti terjadi adalah pada suatu saat nanti kita akan melihat cara kerja Tuhan, dan kita akan bisa melihat bahwa ternyata cara Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Dan cara Tuhan untuk menolong kita dan menyelamatkan kita pun juga dinyatakan dengan cara yang luar biasa. Ketika Tuhan mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Dan peristiwa itu, penyelamatan dan karya terbesar itu akan kita hayati dalam sakramen perjamuan yang akan kita hayati pada hari Kamis Putih tanggal 2 April 2026 pada ibadah pukul 18.00 dalam pengantar bahasa Indonesia. Dan oleh karena itu, mari sekarang kita mengambil waktu, kita merenungkan bagaimana cinta kasih Tuhan itu dinyatakan, sekaligus kita bertanya, menyiapkan diri kita atas kelayakan kita untuk menyambut karyanya yang agung. Dengan kita bertanya pada diri kita demikian, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saat ini ketika kami sedang bergumul dengan masalah kami Tuhan, ketika kami saat ini sedang bergumul dengan proses hidup kami yang kami rasa kok berat sekali, kami membutuhkan Engkau bekerja sekarang juga atas kami. Kami membutuhkan Engkau berkarya secara langsung bagi kami. Tetapi mungkin saat ini kami tidak bisa merasakan, kami tidak bisa melihat Engkau bekerja, kami tidak bisa melihat Engkau berkarya atas masalah kami saat ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami dengan iman kami menyerahkan hidup kami kepadamu, dengan meyakini bahwa Engkau akan bekerja atas kami, bahwa Engkau akan berkarya dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami juga menghidupkan empati kami, bukan ego kami. Ajar kami untuk mengerti saudara kami yang sedang bergumul, bukan menggurui mereka atau terlalu banyak menasehati mereka. Seperti yang Engkau nyatakan kepada Maria dan Marta, Engkau menangis bersama dengan mereka tanpa Engkau menghakimi mereka. Ajar kami untuk mau berempati di dalam masalah yang saudara-saudara kami alami saat ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sarun, Bapak Barti Benyamin, Ibu Sarti Buti Santoso, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiarti Nurustri, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Piaki, Bapak Cahyo Muntadi, anak Glorius Fariski, Ibu Indira Puspasari, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Sri Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Ibu Tiah Kunto, anak Nasya Alna Putri, Ibu Ramijo, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami menyerahkan mereka dalam pergumulan mereka Bapa. Ketika mungkin saat ini mereka merasakan perjuangan berat dan hampir putus asa, kami mohon Engkau menyatakan
setiap campur tangan-Mu atas mereka. Kiranya mereka pun juga boleh melihat pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh bergumul, mereka boleh berjuang dengan keyakinan, mereka boleh berjuang dengan pengharapan, dan mereka boleh berjuang dalam damai sejahtera. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk pergumulan kami yang lain, rupa-rupa pergumulan yang kami miliki. Kami tahu Engkau memperhatikan kami, dan kami tahu Engkau mengerti pergumulan kami saat ini. Dan kami menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu juga ya Bapa, yang telah melayani Engkau bersama-sama dengan kami dalam ibadah saat ini. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Majelis, Penatua Diaken. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Bapak Pendeta Gunawan Andi Prabowo, pemusik, WL, PPJ, multimedia, tim bunga, petugas parkir, tim mereka, pekarya, dan juga setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini dengan cinta dan pertolongan-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir dalam persekutuan kami, dan biarlah persekutuan kami boleh menunjukkan menjadi persekutuan yang berempati, dan bukan persekutuan yang mematikan empati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam suasana kesukacitaan karena merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami ini Bapa, kiranya kesukacitaan mereka boleh membawa berkat dan kebaikan atas mereka. Dan biarlah mereka pun juga boleh Tuhan sertai di dalam ibadah mereka dan juga di dalam keseharian mereka. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang menghidupkan, itulah iman dan keyakinan kita. Ia tidak membiarkan kita dalam keterpurukan, tetapi mengangkat dan membebaskan kita. Dengan rasa syukur, marilah kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan
dengan mengingat sabdanya yang tertulis dalam Mazmur 65 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu menggemukkan tanah. Tanah pengembalaan di padang gurun menghijau, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Dalam ibadah ini akan diadakan 2 kantong persembahan, yaitu persembahan kantong merah untuk mingguan dan persembahan kantong hitam untuk penata layanan. Selain itu juga disediakan kotak persembahan untuk penggalangan dana abadi GKJ Sarimulyo. Jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dapat memasukkan di kotak yang telah disediakan setelah kantong diedarkan. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui kiris yang telah ditempel di kursi atau melalui nomor rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo seperti yang tertulis di dalam warta jemaat. Marilah pengumpulan persembahan ini kita iringi dengan pujian kasih Allah tidak berkesudahan. Mari sama-sama kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau nyatakan bahwa kasih-Nya gak pernah berkesudahan buat kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja. biarlah musik memuji Tuhan. Sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini dalam doa. Bapa yang penuh kasih,
kami sungguh mengucap syukur atas kehidupan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Juga berkat-berkat yang sudah kami terima, kami rasakan dan kami nikmati sehingga sampai pada sore hari ini. Dan juga Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Terlebih kami juga telah mendengarkan firman kebenaran-Mu melalui Bapak Pendeta Aditulus Arianto. Kiranya apa yang telah kami dengar, firman kebenaran-Mu, boleh berakar, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, boleh menjadi sarana pelayanan kami melalui Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kiranya Engkau berkenan memberkati bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, boleh mengelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang, nanti di depan ada Minggu Berbagi, ada kopi-kopi yang bisa dinikmati, silahkan gratis sambil ngobrol-ngobrol. Dan nanti juga akan ada teman-teman dari HKI yang akan mempersembahkan pujiannya di luar. Dan bagi kita yang mau mendukung kegiatan mereka, kita bisa juga turut hadir memberikan pertolongan kita atau juga ikut mendukung kegiatan mereka. Dan marilah bersama kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera, hidupilah kasih Allah dalam hidupmu. Yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan engkau terjatuh, karena pertolongannya ada bagimu dalam waktu dan cara Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelumnya bagi saudara-saudara yang berkenan untuk bergabung ke dalam tim pelayanan ibadah sore GKJ Sarimulyo, baik menjadi WL, singer, pemusik maupun multimedia, dapat menghubungi saya atau komisi musik setelah selesai ibadah. Saudaraku, hari ini kita sama-sama telah merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa buat setiap kita, sehingga saat ini kita bisa bangkit dari kematian menuju kehidupan.
Maka dari itu sama-sama saat ini kita mau keluar dari tempat ini, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu gentar, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Sorak-sorai kita sama-sama menyatakan iman kita dan senantiasa percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita kita sama-sama memujikan pujian ini dari bait yang pertama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku